Semuanya bergabung lagi bersama kami. Kali ini kita akan belajar mencari atau menentukan irisan antara bidang dengan suatu bangun ruang. Nah, di sini saya punya contoh irisan antara bidang KJI dengan kubus ABCD EFGH. Oke, teman-teman. Untuk video kali ini saya akan mencari irisan antara bidang dengan bangun ruang tersebut dengan menggunakan sumbu afinitas. Nah, jadi sumbu afinitas itu adalah perpotongan antara alas suatu bangun ruang dengan bidang yang dimaksud. Berarti di sini perpotongan antara bidang ABCD dengan bidang IJK. Ingat kembali bahwa bidang bisa kita perluas sesuai dengan keinginan kita, kan gitu. Nah, kemudian bidang IJK ini kalau diperluas pasti nanti akan memotong rusuk CG. Nah, kita akan berusaha mencari titik potongnya itu di mana. Nah, supaya lebih mudah, mari kita mulai saja. Nah, teman-teman, pertama, kalian buat garis yang menghubungkan kedua titik pada bidang IJK. Di sini yang pertama saya buat garis yang menghubungkan titik I dan titik K. Karena kita mencari sumbu afinitas atau perpotongan antara bidang ABCD dengan bidang IKJ, maka kita harus mencari garis yang terletak pada bidang ABCD dan nanti berpotongan dengan garis IK. Nah, garis yang mungkin itu adalah garis AB. Kenapa garis AB berpotongan dengan garis IK? Karena kedua garis tersebut sama-sama terletak dalam bidang yang sama, yaitu bidang ABFE. Oke, jadi pertama kita cari titik potongnya dulu. Oke, di sini di titik L. Nah, teman-teman, titik L terletak di garis IK dan titik L juga terletak di garis AB. Sehingga titik L ini terletak di bidang IKJ juga di bidang ABCD. Artinya apa? Titik L adalah titik persekutuan antara bidang IKJ dengan bidang ABCD. Oke, nah sekarang ingat bahwa perpotongan dua bidang itu kan membentuk suatu garis. Kita sudah punya satu titik, yaitu titik L, berarti kita butuh satu titik yang lain. Caranya bagaimana? Ya, kita bisa membuat garis lagi, teman-teman. Kalau tadi sudah membuat garis IK, sekarang kita buat garis IJ. Oke, seperti ini. Nah, cari garis di bidang ABCD yang bisa berpotongan dengan garis IJ. Berarti harus sama-sama terletak dalam satu bidang, kan gitu. Yang memungkinkan adalah garis AD. Sorry teman-teman, di sini ada salah, tadi salah pilih. Supaya lebih mudah saya geser sedikit biar saya bisa memilih garis AD-nya. Oke, wait. Oke. Oke, nah sudah. Kenapa kok garis AD? Karena garis AD ini terletak di bidang ADHE. Jadi sama-sama terletak dalam satu bidang dengan garis IJ, kan gitu. Oke, kita cari titik potongnya terlebih dahulu antara garis AD dengan garis IJ. Nah, di sini titik potongnya adalah di titik M. Jadi titik M juga terletak di kedua bidang tersebut, bidang KJI dan bidang ABCD. Nah, sehingga kita sudah punya dua titik persekutuan, teman-teman, yang dinamakan titik L dan titik M. Nah, dari sini kita bisa membuat garis LM. Oke. Nah, teman-teman, garis LM inilah yang disebut sebagai sumbu afinitas. Oke, jadi garis perpotongan antara bidang alas dengan bidang IKJ kalau dalam kasus ini. Oke. Nah, langkah berikutnya
Kita akan mencari perpotongan bidang IKJ dengan rusuk CG. Perhatikan bahwa rusuk CG ini terletak dalam bidang BCGF. Nah, di situ satu-satunya garis yang terletak di alas adalah garis BC. Sehingga kita perpanjang garis BC supaya memotong sumbu afinitas. Oke. Dia berpotongan di sini teman-teman di titik N. Nah, jadi titik N ini dia terletak di bidang alas, bidang ABCD, juga terletak di bidang KJI. Kenapa? Karena titik N terletak pada sumbu afinitas, kan gitu. Sehingga sekarang titik K dan titik N itu juga terletak dalam satu bidang yang sama, yaitu sama-sama terletak di bidang BCGF. Dari sini kita bisa membuat garis N ke K. Oke, dan pasti akan memotong rusuk CG. Oke. Jadi titik potongnya adalah titik O. Nah, titik O ini teman-teman, itu adalah perpotongan antara bidang KJI dengan rusuk CG. Sehingga, nah seperti ini kelihatan. Perpotongan antara bidang KJI dengan kubus ABCD itu adalah segi 4 KOJI. Oke, jadi ini teman-teman, K, O, J, I. Oke, itu adalah perpotongannya. Oke, cukup mudah ya. Ingat kembali, sumbu afinitas adalah perpotongan antara bidang alas dengan bidang yang dimaksud. Oke, video berikutnya nanti kita akan mencoba cara yang lain. Thank you.